Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pangs Tutorial. Sebelumnya saya minta maaf karena akhir-akhir ini saya jarang upload, bahkan sudah hampir mau sebulan ya belum saya upload lagi mengenai konten-konten yang ada di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya akan membahas untuk review produk dulu ya. Jadi untuk tutorial mengenai modifan nanti akan di video-video selanjutnya. Nah, produknya itu sudah pernah saya bahas, yaitu keles ini. Keles yang modelnya dus warna biru ini. Namun yang jadi pembedanya di video sebelumnya ada di sini, ini keles itu sudah menjadi keles yang fiturnya lengkap. Bedanya di mana sih? Oke, saya akan bahas dengan dua perbandingan antara keles yang masih ori dan sudah saya modif. Oke, seperti yang udah diketahui bahwa keles yang masih standar ini kita bisa lihat saja untuk kelengkapannya, yaitu seperti ini, standar saja ya teman-teman. Untuk model remote-nya menggunakan remote yang biasa atau model remote Lamborghini. Oke, dan untuk kelengkapannya seperti ini ya, semua sudah lengkap dan siap dipasang untuk fitur pasif kelesnya. Jadi ini sudah bisa berfungsi dengan baik, namun ada beberapa kekurangan yang pernah saya bahas, yaitu tidak ada sen hazard ya, jadi tidak ada sinyal sen dan pengaman handbrake. Terlihat di sini tidak ada kabel yang menunjukkan kemana itu harus dihubungkan ke sen, dan juga tidak ada keterangan untuk pengaman handbrake. Namun di sini pengaman handbrake-nya di sini udah di setting default negatif ya, artinya dia langsung terhubung ke masa yang bisa mengaktifkan remote start ya. Jika tidak mau mengaktifkan remote startnya, itu tinggal diubah pinnya saja di sini. Tentu saja ini kurang maksimal ya jika teman-teman mau memasang keles PKE namun fiturnya kurang lengkap. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan untuk produk yang sudah saya improve, sudah saya modifikasi lagi menjadi lebih lengkap. Oke, produk ini saya akan buka, jadi saya akan menjelaskan di manakah letak perbedaannya. Nah, seperti yang terlihat ya, ini ada soket atau kabel-kabel kecil yang isinya lumayan banyak. Ini bisa dibandingkan dengan yang standar ya. Jadi yang standar itu di sini nih. Ini kita bisa jejerkan di sini ya. Kalau yang standar di sebelah kiri itu pinnya ada 6, artinya ada 6 kabel yang menjadi fitur dari keles standar ini. Sementara yang saya modifikasi di sini pinnya itu saya tambahkan menjadi lebih banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, terlihat ini ada 9 kabel ya. Jadi ini juga akan berbeda di modul kelesnya ya, bisa saya dekatkan lagi ya. Ini untuk colokannya bentuknya seperti ini, soketnya ya beda ya. Jadi perbedaan sudah jelas ada pada isi dari kabel soket kecil ini. Terus ini apa saja sih untuk fitur-fitur atau kabel-kabel yang menjadi tambahan? Di sini saya juga sudah merevisi untuk kertas panduannya ya. Jadi untuk kertas panduannya juga sedikit ada perbedaan mengenai gambarnya di sini. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ya, di sini nanti menyesuaikan ya. Ini karena pinnya 6, ini yang standar. Dan yang ini itu pinnya saya tambahkan menjadi 9 ya. Di sini bearingnya juga sudah bikin lagi di sini. Ya, artinya kalau kita bisa lihat ada beberapa tambahan, yaitu untuk pengaman pintu, side door, pengaman handbrake, dan sinyal hazard untuk jalur sen. Jadi untuk sinyal sen di sini saya gunakan satu kabel
menggunakan arus negatif, di mana kabel ini nanti akan dihubungkan ke kabel yang ada di soket hazard. Contohnya seperti ini ada di panel AC dan ada switch hazardnya. Terus kita buka ya. Nah, terlihat ini ada soket hazard dan beberapa kabel di belakangnya. Nah, kabel-kabel ini nanti akan dites satu-satu. Ini kita gunakan tes pen DC seperti ini. Yang kabel ujungnya yang ini bisa jepitkan ke massa. Jadi ketika ini saya tusuk ke kabel ini akan dapat massa. Jika bereaksi seperti ini, maka itu akan menyalakan hazardnya. Jadi hubungannya dengan keyless tadi yang ada modifan satu kabel untuk send jalur negatif nanti dihubungkan ke kabel ini ya. Jadi ketika kabel ini dikasih massa, maka hazard akan nyala. Itulah prinsip kerjanya dari sistem sinyal send dari keyless ini. Terus bagaimana kalau di soket hazardnya itu tidak bisa kita hubungkan dengan negatif sinyal ini yang bisa menyalakan lampu hazard? Nanti ini bisa diubah ke positif ya. Jadi menggunakan dua buah relay yang akan mengeluarkan arus positif ketika ini difungsikan. Nanti untuk penjelasan pembuatannya jika perlu akan saya lanjutkan di video konten yang lainnya. Kita bandingkan dulu dengan yang satunya. Ini bisa kita lihat ya, lagi tidak ada pengaman handbrake, sen untuk hazard, dan satu lagi tadi yang kurang yaitu pengaman pintu ya. Jadi untuk kabel kedor itu juga tidak ada. Itu malah yang menjadi bagian terpenting dari sebuah pemasangan alarm. Ya, karena dimana kalau nggak ada pengaman dornya, itu kalau dibuka paksa pintunya, ini alarm tidak akan membunyikan sirine. Artinya alarm itu tidak aktif, belum bisa memberikan sinyal suara kepada pemilik mobilnya. Nah, ini ya yang sangat disayangkan untuk modul keyless yang bawaan pabriknya yang standar ini. Ya mungkin memang sengaja desainnya seperti ini dari pabrikan untuk memangkas harga ya. Jadi di sini saya melakukan perbaikan. Misalnya bagi kalian teman-teman yang ingin memasang sebuah keyless tapi budgetnya itu pas-pasan, artinya dengan model VRZ dengan yang ini tentunya akan lebih mahal di VRZ ya. VRZ itu remote-nya dan modulnya bentuknya nggak seperti ini ya. Namun ini sudah menjadi solusi jika ingin memasang sistem pasif keyless namun dengan budget yang pas-pasan, bisa memilih dengan produk ini ya. Untuk pembelian produk yang sudah dimodif ini tentunya hanya ada di toko saya sendiri dan toko rekanan saya. Jadi misal kalian beli dengan produk yang sama-sama bentuk kardusnya seperti ini tapi di luar toko saya, itu sudah dipastikan akan mendapatkan produk yang standar seperti ini. Tidak error, namun hanya sayang tidak bisa mendapatkan fitur yang lengkap yang lebih aman. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Ada perbedaan yang mencolok di bagian fiturnya, yaitu bisa kita lihat ini soketnya lebih panjang karena isinya pinnya lebih banyak, sementara ini lebih sedikit, dimana semakin banyak kabel atau fiturnya ini menjadi lebih aman dan lebih kaya fitur, sementara kalau yang minim pastinya akan berbanding terbalik. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentunya bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai beberapa model pasif keyless yang ada di pasaran. Terima kasih telah menonton sampai habis, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.